yang satu visi pun kadang bisa pecah gitu karena kebutuhan masing-masing. Apa namanya, beberapa teman yang emang senang juga bikin bisnis, udah ayo kita coba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita sudah bersama apa namanya? Berli, Bang Berli. Ya, saudara. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat malam. Maaf nih Bang, gangguin dong malam-malam. iya. Sebelumnya apa? Nama perusahaannya apa ya Bang? Namanya? Saat ini saya megang perusahaan itu CV Cipta Kreatif Pipa. Jadi di dalam CV Cipta Kreatif Pipa itu kita punya dua brand teknologi lah istilahnya gitu, dua brand startup. Jadi ada Replacesport dan Tokocoding.com. Replacesport itu startup yang saya bikin dari 2018, berfokus pada digitalisasi olahraga, khususnya futsal dan sepak bola. Kalau Tokocoding itu platform untuk kita istilahnya software house lah, jadi kita jasa untuk pembuatan aplikasi, website, marketing dan lain-lain sebagainya. Ya, berarti biasa gitu ya Bang? Iya. Sebelumnya Bang sendiri punya minat yang sebab buat membangun bisnis ini? Awalnya itu bareng teman. Replacesport itu awalnya bareng teman. Waktu itu ada sekitar 5 orang, jadi 4 orang itu dari UIN, 1 orangnya itu dari mahasiswa ISQ Business School di Ungal 165. Oh, di itu ya Bang? Ya, Simatupang. Jadi itu bikin berlima tahun 2018. Kita anak-anak itu berempat dari Saintek, 3 itu dari jurusan sistem informasi, 1 itu dari teknik informatika. Dan kebetulan yang mahasiswa ISQ bisnisnya itu juga sistem informasi. Oh, berarti maksudnya sebelum bangun bisnis ini ada nggak Bang bisnis sebelumnya? Apa emang ini bisnis pertama Abang? Balik ke 2015 itu sempat bikin kafe kecil-kecilan ya buat di daerah Sudimara Jombang. Ya, Dulu namanya apa juga Bang? kafe kita namanya kafe kampung, jadi ya konsepnya ya apa namanya pakai saung kayak gitu. Makanan ringan gitu lah. Awal-awal masuk kuliah itu tahun 2015 bikin kafe. Itu emang usaha Bang sendiri atau bareng-bareng teman? Bareng-bareng juga tuh, bareng-bareng teman. Waktu itu kalau yang itu bareng-bareng teman sekolah. Iya, kebetulan ada apa namanya, beberapa teman yang emang senang juga bikin bisnis, udah ayo kita coba. Kafe gitu. Ya, kafe itu nggak lama lah, sekitar cuma setahun, karena kan mulai hektik urusan kuliah masing-masing, ya tinggal lalu di 2018 bikin di Replacesport, itu bikin lagi di Tokocoding. Oh, berarti ini bisa dibilang ini bisnis kedua ya Bang? Ya, bisnis kedua digital. Nah, gitu. Berarti emang sebelumnya dari Abang sendiri itu yang punya minat juga ya Bang di bisnis ini. Nah yang berarti itu dengan Abang tadi bangun perusahaan apa tadi Bang? Tokocoding ya Bang? Tokocoding dan Replacesport itu di bawah naungan legalitasnya CV Cipta Kreatif. Nah iya, di CV Cipta Kreatif Pipa itu awal mulanya gimana tuh Bang? Kok bisa Abang tuh punya apa ya, inisiatif gitu bangun perusahaan ini? Sebelumnya kan kafe ya, masa udah lalu tuh kayak inilah Ya, susah gitu. oke. Momentum sih, kita melihatnya momentum. Jadi apa namanya,
ada ide kita jalanin, ada ide kita coba jalanin, jadi trial and error gitu. Jadi nggak awalnya ya ada ide jalanin dulu kan gitu, berani mulai dulu, kalau udah mulai baru diseriusin ya kita bikin bisnis plan segala macem gitu. Berarti nanti mencoba dulu gitu ya. Coba dulu. Terus kalau membangun tadi perusahaan abang ini, abang perlu riset dulu nggak gitu, misal apa nih kira-kira yang bagus gitu, kenapa tiba-tiba abang lebih tertarik ke situ gitu? Waktu itu sih Atau memang cuman apa coba-coba aja gitu? kalau Replay Sport emang awalnya kan kita berlima itu, Replay Sport kan 5 orang ya tahun pendirian, itu emang kita seneng main bola, main futsal selain itu. Tapi kan kita juga mikir ujung-ujungnya nih kita bakal berusaha buat nyari teman main atau nyari lawan sparring. Nah makanya kita kepikiran gimana kalau nggak kita bikin aja gitu platformnya buat bantu orang-orang lawan aja seperti. Ada juga kan apa namanya misalkan kita perorangan nggak punya tim pengen main, kita bisa gabung sama tim orang gitu. Ya itu ada lah riset, pasti ada riset apa namanya seberapa animo masyarakat tentang bisnis yang mau kita jalani, itu pasti ada riset awalnya. Tapi balik lagi, bisnis itu berangkat dari keresahan juga. Hitungannya bisnis itu kan yang bakal grow up itu yang bisnis yang bisa membantu banyak orang. Iya. Contoh Gojek kan membantu banyak orang buat berpindah tempat dengan cepat segala macam. Tokopedia bantu orang belanja lebih mudah. Nah, itu kalau yang dikira awal mulanya itu belum modal baru bang buat keluaran dari istri. Modal ya. Jadi anggotanya kan ada 5 orang ya. Iya. Apakah ada nambah lagi itu Pak? Ya kalau modal sih gimana ya? Waktu itu kebetulan kita nggak pakai modal ya, masih gimana ya? Ada lah patungan sedikit tapi nggak banyak. Jadi kayak abang tuh nyiapin konsep terus berproposal gitu. Ya pokoknya patungan itu buat apa ya? Akomodasi kita buat keliling, ketemu meeting, ketemu orang, terus juga ikut event itu kebutuhannya itu. Buat yang Cari karena kan waktu medio 2000 sekitar 2015-2020 itu kan startup lagi boomingnya. Terus juga apa namanya ya, orang-orang mindsetnya waktu itu yang ditanamin jangan mikirin modal, tapi gimana caranya kita deliver ide yang kita punya ke investor. Jadi modal awal ya lebih kita apa namanya lebih kita dorong buat bikin proposal atau riset pasar. habis itu kasih ke investor gitu. Berarti kan bisnisnya udah jadi kan waktu itu. Terus cara abang promosiin bisnis abang gimana tuh bang? Ya banyak sih, jadi ada pasti karena apa ya gimana ya, ada offline ada online. Dua-duanya Iya, jadi offline-nya itu waktu itu cara yang kita pakai ya kita mulai dari teman-teman kampus, teman-teman rumah yang mau yang punya apa namanya yang punya tim, terus juga yang punya hobi main kita ajak, terus juga apa namanya kerja sama juga sama lapangan-lapangan yang ada di sekitaran Ciputat. Ini untuk yang replay sport. Nah kalau Togo Body itu ya awalnya ya karena ngelihat momentum aja sih.
banyak kebutuhan yang waktu itu untuk apa namanya digitalisasi itu lagi digaung-gaungkan sama pemerintah juga di apa namanya ilmunya 4.0 terus juga sekarang 5.0 itu banyak digaungkan, jadi kita ikut nyalur ke situ. Berarti kan waktu sebelumnya kan bisnis kafe loh. Berarti itu abang dalam ke bisnis yang toko coding itu berarti itu emang udah ada basic coding kan? Kebetulan nggak terlalu. Lebih ke, kalau saya lebih ke bisnis analis ya. Tapi teman-teman ada bagian coding. Iya. Jadi emang kita biasanya lulusan apa kayak itu nggak bisa lagi bikin coding. Iya. Jadi kalau misalnya mau yang nggak punya coding ke desain atau ke analis. Iya. Selama abang menjalani bisnis ini ada nggak sih bang hambatan-hambatan itu atau rintangan atau susah gitu abang? Kesulitan apa sih bang membangun bisnis ini? Kesulitan pasti ada ya. Iya. Cuman yang paling bekas banget itu yang masih abang ingat gitu, mungkin kalau kesulitan-kesulitan kecil mungkin abang nggak ada paling, cuman yang masih bekas gitu mungkin kayak ada Ya paling ini tuh apa namanya, bentuk tim sih. Jadi membentuk tim itu kita nggak bisa sekali jalan tiba-tiba klop gitu. Kayak ini kan saya juga membentuk tim udah hitungnya 3 kali atau 4 kali ganti formasi. Gitu. Iya, ini kan karena bentuk tim itu kan membentuk tim itu ya butuh kesamaan visi, butuh kesamaan target gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya bisnis kan pasti orientasinya ke keuangan juga kan. Nah, itu sih bentuk tim itu kadang kalau emang benar-benar satu visi, yang satu visi pun kadang bisa pecah gitu karena kebutuhan masing-masing. Kadang dia yang awalnya seneng nih bikin rekan harus bantuin keluarga atau harus ada kebutuhan lain, akhirnya dia pilih buat ngambil jalur profesional yang lain gitu. Masalah masing-masing. Ya ada juga kan ketika kita bisnis itu mandek kan ada yang namanya kalau di startup itu pivot, berubah haluan lah, ganti skema. Nah itu kadang-kadang ada yang nggak sepakat akhirnya pisah gitu. Lebih ya nggak sampai konflik sih, cuman ya beda pendapat aja, akhirnya nggak beda visi lah lebihnya, akhirnya ya berubah tim informasinya gitu. Berarti awalnya ini nggak langsung ya maksudnya nggak yang ada sekarang itu ya nggak dari awal bareng-bareng. pasti sisa juga sih ada yang beda-beda kepala, beda-beda pendapat juga yang bisa jadi kayak buat totalitas banget kayak bisnis ini. Terus berarti untuk kondisi bisnis abang Oh iya, thank you ya. berarti untuk bisnis abang sendiri sekarang gimana? Kita istilahnya stabil apa makin banyak proyekan Ya masih alhamdulillah sih ya, proyekan ada aja. Cuma kan memang namanya bisnis itu ada naik turunnya, ada fluktuatif lah, momen-momen naik turun gitu. Ya kita nikmatin aja. Alhamdulillah proyek mah ada aja. bisa
biasanya tuh satu kali percikan bisa berapa akan itu ya tergantung. Kalau paling bedanya itu berapa dia pernah menerima proyekan CTN? Berapa sekali proyek ya enggak ya enggak pernah langsung satu kan. Biasanya yang paling itu berapa ya? Paling itu Ratusan juta ya. Cuma dengan hambatan yang tadi gitu bang, kadang suka kalau tiba-tiba ada project gitu, itu ada hambatan juga yang sama nggak? Memang udah yang penting project ini selesai gitu. Ya pasti ada gimana ya, kalau ada masalah itu kan pasti ada momen kita kompromi sama temen gitu harus ngobrol gimana nih penyelesaiannya. Nah itu yang mesti kita belajar gitu. Itu learning by doing sih kalau manajemen SDM gitu. Setiap setiap masalah itu gimana caranya kita nyelesainnya, nggak mesti top level atau CEO itu harus menang gitu debat argumen. Karena kan memang tim itu punya point of view-nya masing-masing. Nah itu ya kita kalau saya selalu percaya kalau semua itu debat argumen apapun di dalam tim itu pengennya hasil yang terbaik gitu. Nah itu ya penyelesaiannya bisa pakai pola prioritas. Kita misalkan kita punya 3 ide siapa dulu nih yang dicoba. Misalkan ide si A udah dicoba gagal, udah coba ide B, ide C gitu. Jadi nggak melulu harus saklek. Pokoknya ide gue yang harus dipakai. Iya. Pasti ada coba-cobanya gitu. Padahal itu berarti penghasilan abang berapa loh per bulan? Perusahaan ini berapa ya? Kisaran aja ya palingan dulu. Ya untuk sekarang emang masih karena perusahaan masih bertumbuh, kita juga fokusnya itu pengembangan aset dan SDM. Jadi masih untuk salari tiap-tiap itu juga tiap-tiap komponen di perusahaan itu yang nggak kita matok yang tinggi-tinggi misalnya 3 sampai 10. Itu berarti bersiap konten Ya belum dipotong pajak sih. Ya karena ada pajak gitu kan. Jadi apa sih bang, kayak motivasi buat misalnya gua atau Satria yang belum masuk ke terjun ke dunia bisnis gitu bisa membangun startup kayak abang ini? Apa ya? Misal masukan saran gitu, atau mungkin hal yang pertama kali harus gua lakuin gitu bang. Semua kan kayak tadi saya bilang, semua berangkat dari keresahan. Kalau waktu itu sempat ikut beberapa kali pelatihan di Telkom, juga kita pernah ikut pelatihan startup itu, inkubasi gitu, namanya DILO, Digital Innovation Launch. Itu salah satu anak inkubasinya Telkom. Itu kita diajarin kalau bikin bisnis itu yang dekat sama kita. Jadi apa yang kita rasain, kalau karena saya kan suka main bola, suka futsal, bikin bisnisnya terkait dengan futsal sama sepak bola gitu. Walaupun nanti dia akan lebih besar juga gitu. Terus juga apapun yang ada di otak ya eksekusi dulu, mulai dulu gitu. Jangan jangan terlalu banyak mikir ini bisa atau enggak, ini menghasilkan atau enggak gitu. Itu juga perjalanan dari 2018 ya nggak selamanya mulus, kayak
kita Replay Sport itu pernah apa namanya di 2019 itu ikut inkubasi Giro. Tadi 2020 itu kita sempat pitching di eventnya Kedutaan Besar Inggris, itu dapat Best Idea Validation. Tapi abis itu kan COVID, nah itu mulai tuh ada yang apa namanya, founder itu pada ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Nah, emang waktu itu kebutuhannya semua susah kan. Terus juga ya itu salah satu hambatan. Terus juga di 2021 itu kita sempat dapat predikat Wirausaha Muda Menpora RI. Ya makanya apapun dicoba dulu, nanti di perjalanan ada apa namanya plus minusnya, itu kan jadi pembelajaran buat kita juga. Iya gitu, banyak lah. Pokoknya dicoba aja dulu. Kadang kan kita itu kayak apa yang kita pikirin ya ada di otak aja gitu, nggak mau kita eksekusi, atau ya kita kebanyakan kita takut buat eksekusi, takut gagal, takut kalau gagal nanti gimana gitu. Jadi kuncinya apapun yang ada di pikiran kita langsung eksekusi. Iya, eksekusi. Kuncinya itu bukan sampai ya mungkin itu aja kali ya Bang. Terima kasih Bang telah mau berbincang-bincang sama kami. Maaf nih kok mengganggu ini, emang santai nih mengganggu Bang. Iya, terima kasih juga udah mau mampir ke kantor walaupun belum gede ya. Masih sama-sama berjuang. Proses sukses orang-orang masing-masing kan apa namanya targetnya beda-beda. Jadi ya jangan terlalu mikirin kanan kiri, apa yang kita punya kita maksimalin terus gitu. Kira-kira Bang ada apa terakhir kan Bang? Iya, Langsung karyawan untuk karyawan ya Bang. paling biasanya kita per project sih. Ya, untuk saat ini. Bahaya berarti. Iya, project berapa bulan kita buka gitu. Iya. Kebutuhannya di apa namanya di pos mana aja itu yang kita pergi. Oke ya. Mungkin itu aja kali ya Bang untuk wawancara kita ada Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.